Sandiwara Radio YouTube channel. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Sandiwara Radio YouTube channel. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Sandiwara Radio YouTube channel. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Iwan sebagai Pranaraja, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam suatu perang tanding, akhirnya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dikalahkan oleh pasangan Jarawaha dan Ganggadara. Dua perampok malang itu merintih mohon ampun ketika Pranaraja bermaksud memotong kedua belah tangannya. Ampun Tuan. Hamba mengaku bersalah. Ampun Tuan. Hamba tak akan lagi berbuat seperti ini, Tuan. Hamba bersumpah. Kalau perampok seperti kalian ini dibiarkan, maka yang akan mendapat kerugian besar
adalah pemerintah Singasari. Oh, hamba sudah kapok, Tuan. Hamba berjanji akan menjadi orang baik-baik, Tuan. Hamba tidak berani merampok lagi, Tuan. Sekarang kami sadar bahwa merampok adalah perbuatan yang tercela. Mengapa tercela? Sebab maksud hamba... Sudahlah Jarang Lejong. Orang seperti kalian tidak akan bisa berubah lagi. Ayo, mana tangan kalian? Ulurkan ke depan, ayo. Ampun, Tuhan. Aduh, ampun Gusti. Tangan hamba jangan dipotong. Kalau tangan hamba dipotong, Tuan, dengan apa lagi kami harus bekerja? Iya, Tuan. Kalau kalian tidak mempunyai tangan, maka kalian tidak akan mampu merampok lagi. Itu yang penting. Ayo, cepat ulurkan tanganmu. Jangan. Iya. Jangan sampai Tuan Pranaraja marah, sehingga leher kalian yang harus ditebas. Ampun, Tuhan. Dengan tatapan mata bagaikan seekor Raja Wali, Pranaraja melangkah ke depan, sementara Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dengan muka pucat terpaksa menyerahkan kedua tangannya. Pada saat itu, muncul dua penunggang kuda dari balik pohon-pohon hutan yang meranggas tak berdaun. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, dan mereka langsung melompat dari kudanya masing-masing. Tak jauh dari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih minta ampun. Ampun, Tuhan. Jangan dipotong Tunggu! tangan saya, Tuhan. Apa yang terjadi? Aku akan memotong tangan dua perampok ini. Tenanglah. Jangan terburu nafsu. Ini bukan urusanmu. Kalian siapa? Dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Apakah kami salah karena telah melewati jalan ini? Harap Tuhan bisa menahan diri sedikit. Baik. Kalian boleh terus lewat. Silakan. Semula kami memang hanya ingin melewati jalan ini. Tapi karena di sini telah terjadi sesuatu, maka tak ada salahnya kami ingin tahu. Bukan mau turut campur, hanya ingin tahu saja. Orang cebol, kau jangan membuka perkara baru dengan kami. Lewatlah kalau memang mau lewat. Jangan banyak cincong. Jangan kau kira aku tidak mengenal kalian ini. Rupanya prajurit-prajurit Singasari sudah mabok kemenangan hingga bicaranya seenak perutnya sendiri. Tutup mulut. Cukup, Gangadhara. Sebenarnya kalian mau apa? Kami tidak suka melihat perbuatan sewenang-wenang. Mereka perampok. Mereka orang-orang jahat. Barangkali mereka sudah membunuh puluhan manusia. Bukankah sudah sepantasnya dihukum? Janganlah Tuan menghukum tanpa bukti. Mari kita lihat, apakah dua orang ini telah melakukan kesalahan atau tidak. Siapa namamu? Nama saya Jaran Bangkal, Tuan. Dan kau? Saya Jaran Lejong, Tuan. Coba jawab. Apakah kalian telah merampok harta tuan-tuan ini? Berapa kampil emas yang telah kau ambil dari mereka? Berapa ringgit yang telah kalian rebut? Kami belum mengambil apa-apa, Tuan. Nah, bagaimana, Tuan? Bukankah tuduhan tuan-tuan kurang bukti? Memang, mereka memang belum sampai mengambil apa-apa. Tapi, mereka bermaksud merampok kami. Itu yang penting. Kalau begitu, tuan-tuan tidak berhak menghukum mereka. Apalagi memotong tangannya. Hai orang cebol, kau mau pergi atau tidak? Kau tidak berhak mengusir kami. Sekalipun kau prajurit Singasari. Kami bebas. Kami bisa pergi kemana kami suka. Kalian tidak usah ikut campur. Jadi kalian tidak juga mau pergi? Jangan gusar. Kami akan segera pergi. Tapi bersama mereka. Ayo, Jaran Bangkal, Jaran Lejong. Naiklah ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini. Kurang ajar. Kau berani meremehkan kami. Iya.
Kalian punya kebiasaan juga rupanya. Adi Ganggadara, rupanya dia ingin memamerkan kemampuan ilmunya. Kita ringkus saja sekalian. Iya. Siapa tahu mereka adalah juga komplotan merampok. Ayo. Cukup. Ada apa, Tuan? Tak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi mulut si cebol dan perempuan itu sudah keterlaluan, Tuan. Cukup, kataku. Biarkan mereka pergi. Rupanya Tuan yang ini mempunyai penglihatan yang lebih jeli. Nah, maafkan kami. Bukan maksud kami ingin membuat gara-gara. Tapi kami tidak rela melihat prajurit Singasari menjadi rusak citranya. Supaya tuan-tuan tidak penasaran, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Empu Bajil. Orang sering menyebut saya si cebol dari lereng Tengger. Dan saya Dewi Sambi. Saya dibesarkan dan ditempah oleh angin pegunungan Lembah Kawi. Selamat jalan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ayo jalan Bangkal, jalan Nejong. Wara Radio YouTube channel. Tuan Pranaraja. Mengapa Tuan membiarkan mereka pergi? Iya, Tuan. Jelas, mereka orang-orang jahat, Tuan. Mereka pasti akan mengacau di tempat lain. Kita sedang mengemban tugas penting. Karena itu, kita jangan membuat masalah dengan orang-orang seperti mereka. Tapi, orang-orang itu sudah berani menghina kita, Tuan. Iya, Tuan. Sudah seharusnya mereka dihukum cambuk. Ganggadara, mereka tidak dapat kau samakan dengan Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Ilmu kanuragan dua orang itu cukup tinggi. Bagaimana Tuan bisa mengukurnya? Dari sikapnya, dari pandangan matanya, juga dari kecepatan geraknya. Aku yakin, kalau sampai kita terlibat perkelahian dengan mereka, kita akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Untung Tuan menolong kami. Kalau tidak, kami akan menjadi orang tak berguna lagi, Tuan. Iya, Tuan. Karena kami akan kehilangan tangan kami. Iya, Tuan. Prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan berani melakukannya di depanku. Iya, benar, Tuan. Agaknya mereka gentar menghadapi Tuan berdua. Apakah benar kalian bermaksud merampok mereka? Benar, Tuanku. Benar. Kami memang perampok. Kami hidup dari merampok harta benda orang. Kau senang dengan pekerjaan itu, Jaran Nejong? Bagaimana kami harus menjawab pertanyaan itu, Tuan? Itu memang sudah menjadi pekerjaan kami hampir 10 tahun lamanya. Jawab saja dengan jujur. Kau senang pekerjaan itu? Iya. Terus terang, sebenarnya kami menyukai pekerjaan itu. Tapi... Cukup. Kalau kau senang pekerjaan itu, kau boleh ikut kami. Hah? Apa maksud Tuanku Bajil? Maksudku, marilah kita merampok bersama-sama. Marilah kita menjadi perampok yang lebih mapan. Kami mau, Tuan. Kami senang sekali bergabung dengan Tuan. Nanti akan kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang mari kita pergi. Aku harus mengunjungi seorang kawan lama di Jasun Wungkal.
Kita sudah 3 pal masuk ke wilayah desa Kurawan, Tuan. Iya. Tugu batas desa sudah di belakang kita. Ya, tak seorang pun nampak di jalan setapak ini. Kita harus bertanya pada seseorang, Tuan. Itu. Ada seorang petani sedang mencangkul saluran air di tepi sawah. Bagaimana, Tuan, kalau kita tanya saja sama dia? Baik. Mari kita tanya di mana rumah Empu Hanggareksa. Hei, Pak Tua! Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Siapa yang memotong saluran airku ini? Dasar maling. Hei, Pak Tua! Di mana rumah Empu Hanggareksa? Kau tahu tidak? Tidak. Orang seperti itu tidak boleh dikasih hati. Aku tahu, pasti pekerjaan si kambing buduk. Kurang ajar. Kau jangan mempermainkan aku, Pak Tua. Mungkin dia Tuli adik Gagandara. Kau Tuli ya, Pak Tua? Kau budek ya? Awas kau nanti. Kalau sampai aku marah. Ku pelintir batang hidungmu biar pengok. Setan alas. Orang itu sengaja mempermainkan aku rupanya. Benar. Rupanya dia pura-pura tidak mendengar kehadiran kita adik. Akan ku beri dia pelajaran. Supaya dia tahu bagaimana seharusnya memperlakukan prajurit Singasari. Ada apa ini? Ada apa ini kok marah-marah? Pak Tua, kau jangan main-main. Enak saja. Siapa yang main-main? Aku kan sedang macul saluran air ini. Karena airnya mampet, maka ku pacul. Pak Tua, apa kau tidak dapat melihat? Apa kau tidak tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Singasari? Oh, jadi kalian bertiga ini prajurit Singasari ya? Iya. Karena itu, kau harus minta maaf pada kami. Minta maaf? Minta maaf bagaimana? Dan mengapa? Karena kau sudah berbuat salah. Loh, apa salahku? Dengar, kau telah berani berlaku tidak sopan pada kami. Lucu, dagelan. Kok bisa begitu ya? Wah, yang berlaku tidak sopan itu siapa? Aku atau kalian? Wah, enak saja. Sudah, pergi sana. Aku masih mau kerja ini. Pak Tua Wong Edan, kau jangan membuat kami naik darah. Kami masih muda. Darah kami masih mudah terbakar. Masa bodoh. Mau naik darah atau naik pohon, itu bukan urusanku. Gila. Kau ini mau apa sebenarnya, anak muda? Aku mau membuatmu berkubang dalam lumpur itu. Awas, Pak Tua. Tahan seranganku. Tunggu. Hentikan banyolan murah ini. Pak Tua. Iya. Kami datang ke desa Kurawan ini mengemban titah Sang Prabu Kertanegara. Iya. Lalu? Kami sudah lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Karena itu berlakulah sedikit sopan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berlaku tidak sopan itu bukankah kalian sendiri? Coba, apa pantas bertanya pada orang tua dari atas punggung kuda begitu? Apa mentang-mentang kalian prajurit, lalu boleh berbuat seenak jidatmu? Baiklah. Ayo turun dari kudamu, Jarawaha.
Baik, Tuan. Nah, sekarang kami mau bertanya. Di mana rumah Empu Hanggareksa? Bukan begitu cara bertanya yang baik. Aku tidak akan menjawabnya. Kalau begitu, kami akan memaksa agar kau mau menjawabnya. Iya. Benar, Tuan. Kita paksa saja. Tunggu. Kalian tidak usah main paksa. Aku ini sudah tua. Aku bisa mengerti kehendak kalian. Jarawaha, Ganggadara. Baik, Tuan. Loh, tunggu. Kok main cabut pedang segala? Waduh. Bisa gawat urusannya kalau begini. Pak Tua. Kau masih membandel tidak mau melayani kami dengan baik. Baiklah. Sekarang begini saja. Karena kalian sudah terlanjur mencabut pedang, ya tentu tidak enak kalau harus disarungkan kembali, kan? Nah, biar aku mengalah. Aku akan menunjukkan rumah orang yang kalian cari. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalian tentu bangga sekali dengan pedang milik kalian itu. Itu sudah pasti. Nah, kalau kau masih rewel juga, maka sebentar lagi lumpur sawah ini akan menjadi saksi kematianmu, Pak Tua. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi sebaiknya jangan sampai begitu. Kalau kalian memiliki pedang, nah, aku memiliki cangkul. Ini, lihatlah. Nah, kalau kalian bangga dengan pedang itu, maka aku pun bangga dengan cangkulku ini. Nah, sekarang kita adu saja. Mana yang lebih ampuh, cangkulku ini atau pedang kalian itu? Kau jangan main-main, Pak Tua. Oh, tidak. Siapa yang main-main, anak muda? Coba saja buktikan. Kalau pedang kalian bisa melukai cangkulku, apalagi sampai membelah cangkulku ini, nah, itu tandanya aku kalah. Dan kalian berhak mengetahui rumah orang yang kalian cari. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Tuan Pranaraja? Mengapa kalian jadi bodoh, Tebas saja cangkul itu menjadi 2. Bukankah pedang kalian sudah berpengalaman dalam perang? Ayo! Ya, baik, Pak Tua. Iya. Letakkan cangkulmu itu. Biar ku hancurkan. Tidak usah. Biar ku pegang saja. Nah, ayo tunjukkan keampuhan pedangmu. Ini. Tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa ini. Ini lecet pun tidak. Ayo lagi yang lebih keras lagi. Ya, ayo. Kurang asam. Ya. Ayo terus. Mana? Ayo. Aku ingin melihat senjata kebanggaan prajurit Singasari. Minggir, Adi Ganggadara. Kurang ajar. Tangkap orang tua itu, Jarawaha. Dia sengaja menghina kita. Ringkus tua bangka itu. Ini bagaimana? Tunggu, kok malah kalian menyerang aku? Wah, prajurit Singasari memang tidak bisa dipercaya. Jarawaha dan Ganggadara terus menyerang orang tua itu yang menggunakan cangkulnya untuk menangkis pedang lawan. Jarawaha dan Ganggadara penasaran dan merasa malu sekali karena martabatnya sebagai prajurit Singasari direndahkan. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya orang tua itu? Dan bagaimana akhir pertarungan tersebut? Silakan mengikuti kelanjutannya pada seri berikutnya. Sampai jumpa.